Hai guys, ketemu lagi dengan vlog aku Nining Smart Mom Community. Nah, sore ini aku mau ngajak seseorang yang keren banget pokoknya untuk berbicara tentang yang namanya podcast. Pasti kalian bingung kan podcast itu apa? Jadi supaya kita lebih tahu, kita lebih kenal dengan podcast, aku akan ngajak seorang temanku yang namanya Mas Andika yang akan bercerita, yang akan kita cari tahu dari dia itu tentang apa sih si podcast itu dan bagaimana podcast itu bisa membantu kita di bisnis kita ataupun di hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari di kantor supaya hasilnya lebih optimal. Tungguin ya. Nah, sekarang Mas Andikanya sudah ada bersama-sama kita nih guys. Dia sudah siap untuk kita tanya-tanya, udah siap untuk kita korek-korek, cari tahu tentang apa yang dinamakan podcast itu. Siap? Oke. Halo Mas Andika. Bu Nining, wah sekali gini dicolong nih, bukan colong, diculik. Kayak podcast ya Bu. Nah, apa nih Bu? Kayak podcast yang aku tahu itu dan yang aku cari tahu itu kan awalnya dari sebenarnya podcast kan itu awal dari Apple, dia mengadakan radio buat sampingnya di Indonesia buat radio streaming. Nah, makin kesini pergerakan digital itu makin tinggi nih Bu. Pergerakan digital bisa melalui apa? Sekarang kita tahu yang namanya YouTube, sekarang ada yang namanya Instagram, sekarang siapa yang nggak punya Facebook, sekarang lagi berkembang banget nih Bu di 2020 namanya Twitter. Terus ada lagi namanya sekarang itu kita melakukan strategi promosi itu bukan hanya di TV, TV masih, tapi bisa menjadi profil dalam kita jadi benar untuk melakukan strategi promosi. Kenapa sih kurang profil saat ini untuk TV? Yes, dan kenapa? Karena sekarang itu regulasi dari televisi itu makin ketat satu. Yang kedua, budget. Kenapa budget? Karena kita ini budget di sebenarnya untuk populer ya Bu, ATL, TV itu agak mahal. Terus kalau untuk radio itu sebenarnya sama podcast itu sama, karena sama-sama hanya audio saja awalnya. Pun podcast itu berkembang bukan hanya audio tapi visual juga nih Bu. Nah, podcast mulai dikenal itu sekarang dari tahun kalau nggak salah aku baca itu 2017 sampai berkembangnya 2020 saat ini. Gitu ya. Terus Mas Andika boleh tahu nggak sebenarnya podcast ini itu bisa kita gunakan untuk apa aja sih? Misalnya apakah cuma untuk promosi atau mungkin kita bisa gunakan untuk yang lain gitu. Kira-kira menurut Mas apa aja yang bisa kita lakukan lewat podcast ini? Kalau bicara soal podcast untuk promosi saat ini itu emang kenceng banget Bu. Kenapa? Karena kita bisa soft selling di situ. Ad-libbing, tiba-tiba ada produk masuk, terus mungkin nggak usah ada produk masuk, kita taruh aja kayak gini, chit chat ngobrol biasa. Nah tiba-tiba kalau kita dapat exposure-nya beberapa kali kita produk di sini, dapat awareness kita. Dan selain itu bukan hanya untuk promosi Bu. Kelebihannya podcast itu adalah dia itu nasional, tapi jaringannya nasional Bu, bisa di record di mana, bisa didengarin lebih tepatnya di mana aja, kapan aja, dan itu bisa disimpan sih Bu untuk podcast itu. Jadi nggak cuma untuk promosi, buat jualan bisa, buat kayak rekomendasi menu mungkin bisa, dan banyak banget Bu hal lainnya. Jadi gitu ya Mas. Aku tertarik loh dengan tadi yang Mas Andika bicara soal soft selling ya. Jadi bahwa sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mungkin produknya tuh nongol jadi sajian snacking atau cuman sekedar nampang di meja, itu sudah membuat orang jadi ngerti tentang produk yang sedang kita iklankan. Aku jadi kepikir Mas, kayak nonton sinetron tuh aku pernah loh, tiba-tiba tuh ya makanan tertentu masuk di slotnya sinetron itu. Jadi seolah-olah nggak secara iklan terpisah, tapi seperti bagian dari si cerita sinetron itu. Begitu kira-kira mungkin ya Mas? Bener banget Bu. Nah, tapi untuk podcast ini sekarang itu bisa disimpan, keunggulan itu bisa disimpan dan bisa didengerin di mana aja, kapan aja.
Disimpannya di mana? Bisa melalui beberapa aplikasi podcast, dan untuk visualnya bisa disimpan di YouTube, Bu. Gitu loh, Bu. Nah, maksudnya sekarang itu podcast itu, Bu, bukan hanya untuk kalangan atas aja, Bu. Secara free pun sekarang udah bisa didengerin. Kayak gitu sih, Bu. Jangan-jangan nih tadi nih, aku kan lihat tuh Mas Andika cuci-cuci tangan ya, pakai hand sanitizer. Jangan-jangan sekalian promosi nih brand hand sanitizer-nya. Aku jadi curiga loh, bener nggak sih? Duh, jadi ketawa nih. Nah, itu, Bu, tanpa kita sadarin, kita masukin barang. Aku nggak mention produknya apa atau namanya apa aja. Tiba-tiba dengan ada produk ini di sini terus-menerus, jadi tahu, oh ternyata pakai hand sanitizer merek ini ya. Kayak gitu. Itu salah satu strategi promosi sekarang, Bu. Hihihi, ketahuan. Duh, jadi ketawa nih. Nah, itu, Bu, tanpa kita sadarin, kita masukin barang. Aku nggak mention produknya apa atau namanya apa aja. Tiba-tiba dengan ada produk ini di sini terus-menerus, jadi tahu, oh ternyata pakai hand sanitizer merek ini ya. Kayak gitu. Itu salah satu strategi promosi sekarang, Bu. Hihihi, ketahuan. Oke ya, gue jadi tahu ya, karena tadi udah jelasin sih di depan. Tapi bener loh Mas, aku tertarik banget dengan podcast ini ya. Jadi ternyata banyak hal yang bisa dilakukan dan aku bersyukur nih dapat sharingan sore hari ini dari Mas Andika. Nanti kapan-kapan boleh ya Mas kalau aku undang lagi, aku mau belajar buat podcast supaya nanti podcast aku tuh bisa launching podcast tentang produk kesehatan maupun kecantikan. Terima kasih ya Mas Andika atas waktunya. Selamat sore, sampai berjumpa kita di lain kesempatan. Guys, itu tadi pembicaraan kita dengan Mas Andika yang sudah terbiasa menggunakan podcast. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Karena dengan podcast, kita para Smart Mom bisa memanfaatkan untuk mengiklan produk kita secara gratis dengan menampilkan produk-produk kita sebagai bagian dari kelengkapan alat-alat kita syuting atau saat kita berbicara dengan orang. Nah, tunggu di vlog saya. Ulang. Nah, itu tadi guys, obrolan-obrolan santai kita dengan Mas Andika yang terbiasa untuk melakukan podcast. Sekarang Smart Mom semua jadi tahu dong bahwa kita bisa banget memanfaatkan podcast ini untuk keberhasilan bisnis kita masing-masing, mengiklankan produk, menginformasikan sesuatu, jadinya pasti banyak sekali manfaatnya. Nah, di vlog kita selanjutnya, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat podcast, tentu saja masih dengan Mas Andika. Nah, untuk saat ini kita akhiri sampai di sini dulu ya, Mam. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Selamat sore. Bye-bye.